Yang saya hormati Al-Habib Aidrus Mata'allah fi hayatih. Saya berniat berziarah ke Al-Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri. Ternyata ketemu juga Habib Aidrus yang masih hidup. Semoga Allah berkahi beliau. Dan ini nikmat sekali, karena saya dipesanin guru-guru saya, kemanapun kau pergi, cari kampung para zuriat Nabi SAW, atau cari rumah zuriat Nabi SAW, lalu silaturahim kepada mereka, ambil berkah dari mereka. Ini malah saya disuruh untuk megang mic. Tahu sendiri Ustadz kalau pegang mic bahaya. Karena ingin menyenangkan zuriat Nabi SAW pun, maka al-faqir aku labbaik, saya kemudian mengiyakan, ya. Dan biasanya jarang. Jadi biasanya kalau saya ketemu di mana terus orang ajak masuk ke pesantren, itu jarang menjawab. Oh tunggu Pak, tunggu Kiai. Gak tahu malam ini apa yang terjadi. Habib Aidrus mengatakan habis dari Habib Ali ke tempat saya. Qultu labbaik. Dan itu aneh itu Habib, jarang itu Habib. Apalagi sudah malam begini, ya. Gimana, sudah ngantuk? Ya. Salah satu tradisi ahli hadis, awal yang dibacakan adalah hadis musalsal bi awwaliyah. Maka saya ingin mengamalkan itu. Nanti adik-adik santri silakan didengarkan. Ditulis tanggal berapa ini, tanggal berapa ini. Jadi semua ahli hadis dari masa ke masa, awal ketemu gurunya, maka yang didengar hadis yang disebut al-musalsal bil awwaliyah. Apa yang maksud musalsal bil awwaliyah? Setiap gurunya mendengar dari guru sebelumnya pasti hadis ini, ya. Maka pertama kali saya ketemu murid Syekh Yasin Al-Fadani, namanya Abuya Sya'rani bin Ahmad Tayyib Al-Makki Al-Banjari, orang Banjar tapi menemani Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah sampai beliau wafat. Dan akhiru man sami'a minhu, orang terakhir yang mendengar dari beliau, belajar kepada beliau, ini Abuya Sya'rani, ya. Ada kawan teologi Abuya Syekh Wildan. Nah, beliau punya khususiyah ke syekh yang lain juga selain Syekh Yasin, ya. Dan beliau mengatakan, awwalu ma sami'tu, yang pertama aku dengar ini hadis ini. Lalu kata Abuya Sya'rani, guruku Syekh Yasin juga mengatakan hal yang serupa. Syekh Yasin mengatakan, guruku Syekh Umar Hamdan juga mengatakan hal serupa, sampai kemudian kepada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini udah gurunya Imam Syafi'i. Jadi ini kita potong sanadnya. Bisanadihi ila Sufyan bin Uyainah, ya. Beliau dari Abi Qabus, kemudian Ibnul As, terus sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit pasti sayang kamu. Yang di langit itu malaikat. Malaikat itu tidak menyayangi makhluk di bumi kecuali diperintahkan oleh Sayyidul Malaikah, Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril tidak memerintahkan untuk mencintai seorang hamba kecuali setelah mendengarkan nida dari Allah, nidaur Rahman. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Ini hadis Muslim. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, hei Jibril, aku cinta dengan fulan. Sayyidina Jibril enggak ketemu Allah, dia hanya mendengarkan kalam. Yang bertemu melihat hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hanya mendengar kalam. Yang liqa musyahadah ketemu hanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ummatuhu, dan kita umatnya. Maka 12 para nabi
dalam hadis yang sahih berdoa, ya Rabb, jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya Sayyidina Muhammad SAW buka celah. Beliau kalamkan satu riwayat dan ini menjadi kaidah warisan kenabian. Nabinya sudah nggak ada. Al ulama warasatul anbiya. Maka hampir semua nabi terdahulu ingin mencari siapa yang akan dia warisi di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di sini adik-adik santri termasuk yang dipilih para nabi itu. Tentu mereka memilih karena Allah yang memilihkan. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Karena dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu orang dulu mati terus terlahir kembali. Enggak ada di Islam. Yang ada di Islam itu cuma waris rohani. Al ulama warasatul anbiya. Maka ada ulama warisi ilmu Nabi Musa. Jadi pakam hukum fikih. Ada ulama mewarisi Nabi Ibrahim, pakar tauhid, la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Namun yang paling sempurna, alladzi yarith anin nur al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mewarisi langsung dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saya ijazahkan kepada adinda para santri semua, sebagaimana saya dijazahkan oleh guru-guru kita yang mulia. Di antaranya Syekhuna Abuya Sya'rani bin Ahmad Tayyib Al-Martapuri Al-Banjari Al-Makki, akhiru man sami'a an Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dan juga kawan beliau namanya Guru Wildan, murid Abah Guru Sukupun, ya. Dan beberapa masyayikh yang lain, ya. Kulu qabilna Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Ya. Mungkin sebagian besar antum belum paham rahasia musalsal bi awaliyah. Nanti kalau sudah dewasa paham. Nanti akan memburu hadis musalsal ini kemanapun pergi. Ada seorang syekh, boleh disebut beliau ini Ibnu Hajar di zaman sekarang, atau boleh juga kalau nggak berlebihan Bukhariyu hadzal asr, Syekh Usamah Said Al-Azhari. Beliau itu hafal sanadnya sampai ke Imam Bukhari. Jadi disebutkan dari guru-guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya satu buku yang baru diterbitkan, baru ditauziah, baru diijazahkan. 40 hadis dari 40 negeri. Dan salah satu yang mengagetkan saya, beberapa persen dari gurunya berasal dari Nusantara. Apa yang beliau cari, kemanapun beliau pergi, maka beliau mendengarkan dari syekh hadis tadi, irhamu man fil ard yarhamukum fis sama. Dan setiap gurunya mengatakan, ini hadis yang pertama aku dengar dari syekhku. Dan saya bersyukur ada puluhan guru juga kita awal ketemu beliau membacakan hadis itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Namun yang sudah duluan berangkat namanya Abuya Sya'rani Al-Martapuri, ya, dari Martapura. Yang lain kebanyakan masih hidup. Selebihnya karena masih hidup, boleh kita sebut, boleh kita tidak sebut, ya. Lalu hadis kedua yang mau saya sampaikan, dan ini untuk motivasi untuk diri kami sendiri dan untuk antum semua. Ini hadis masyhur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Ya. Allah memberi cahaya kebahagiaan kepada siapapun yang mau mendengarkan, belajar maqalahku, kata-kataku. Lalu dia hafalkan, lalu dia sampaikan. Fawa'aha faballaghaha kama sami'a. Dihafalkan, dihayati, setelah itu dia ajarkan sebagaimana dia belajar.
Ini dalil bahwa hadis itu bukan dibaca saja, tapi mesti didengar. Tidak hanya baca sendiri, tapi mesti dibaca di hadapan guru. Namanya qiraah ala syekh. Kalau mendengarkan guru, bahasa Arabnya as-sama' ala lafzi syekh. Dan antum beruntung punya guru, masyayikh, para asatis, para habaib di sini, mereka semuanya bersanad. Bedanya ada yang menulis sanadnya waktu dulu ngaji, ada yang tidak. Yang nggak nulis ya nggak ingat. Jadi ketika orang minta ijazah lupa mau ngasih sanad yang mana nih, gitu. Bukan berarti mereka nggak punya sanad. Mereka punya sanad, tapi lebih kepada sanad al-ma'lumnya, objek ilmunya, mengenai nama gurunya mereka tidak hafalkan, itu aja bedanya. Jadi siapa yang Allah berikan kebahagiaan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Di zaman Nabi ada YouTube gak? Zaman Nabi ada Facebook, ada MP3. Maka orang dulu kalau dengerin Nabi mesti hadir, benar gak? Kalau dia nggak hadir, maka dia dengar dari temannya. Jadi dulu sampai zaman kami masih kecil, kalau mendengar mesti langsung. Apa rahasianya? Ini yang disebut talaqi. Nah, ini yang ditinggalkan orang-orang hari ini. Hari ini banyak ustadz, tapi dia tidak talaqi. Talaqi itu ngaji langsung dari guru. Ilmu huruf diambil dari muridnya guru. Coba kalau baca Quran pakai YouTube, bukan lewat guru, cara bacanya salah nggak nanti? Ini hari ini orang lagi tren baca Quran ngikutin Syekh Sudais. Syekh Sudais awal bacanya lurus, tapi kalau beliau lagi asik halnya, beliau tidak lagi menjaga tajwidnya. Contoh, adakah di Quran bacaan N ada nggak? Ada nggak dalam hukum tajwid bacaan pakai E sama O? Nggak ada. Tapi Syekh Sudais ketika baca misalnya, ini contoh, wabil akhirati hum yuqinun, gitu. Benar Ustaz ya? Itu beliau lagi asik, kita husnuzon, beliau lagi asik dengan zauknya, tapi kemudian meninggalkan tajwidnya. Maka tidak boleh ngambil Quran dari yang kita dengar dari kaset, mesti yang didengar dari syekh. Nanti kiai lurusin, nggak ada baca Quran adanya gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan sekarang lagi tren gitu ya, Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana ada baca Quran begitu? Orang baca Quran tajwid gak begitu. Tapi sekarang seakan-akan begitu yang keren, karena ngambilnya dari sosial media, dari kaset. Dulu kita pakai kaset pasti putar. Kaset itu cukup untuk murojaah. Kalau talaqi labudda min fami syekh. Bayangkan membaca satu huruf mesti ditalakikan kepada guru. Bagaimana dengan memahami huruf itu? Memahami huruf, digabung huruf jadi satu kata, kata digabung dengan kata jadi satu ayat. Kalau enggak ngambil dari lafaz lisannya guru, fadalla wa adalla. Maka di hadis itu dikatakan, innallaha la yaqbidul ilma intizaan. Saya yakin ini Habib Aidur sering bacakan hadis ini. Nggak ada orang ilmunya hilang digemplang terus hilang ilmunya, nggak ada. Ada nggak begitu? Ya, hatta kalian mohon maaf nonton perempuan buka aurat itu nggak akan hilang. Paling hafalannya rusak, tapi ilmunya nggak hilang. Nggak akan hilang. Hilang itu biqabdil ulama. Ya, Allah itu akan mengangkat satu ilmu biqabdil ulama. Ulama aja dimatiin. Tapi mati ini kata ulama ahli kolbu ada dua, ada mati jasad, ada mati kolbu. Kalau dia mati jasad, hafalannya hilang, ilmunya hilang.
Kalau mati kolbu mungkin hafalannya masih ada, tapi pemahaman sirnya sudah tiada. Nah, itu orang yang berilmu tapi suka mengkhianati ilmunya. Orang berilmu tapi suka mengkhianati ilmunya. Nah, oleh karena itu dikatakan di hadis itu, innama yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Apa efeknya setelah itu kalau ulama sudah meninggal? Fattakhadhan nas ru'usan atau ru'asa juhala. Maka orang ngambil ilmu dari imam-imam atau aplikasi-aplikasi, sama sekarang, juhala, yang jahil. Hari ini orang ngomong, saya sering dengar orang ngomong ini, nggak usah berguru, langsung aja ngaji sendiri. Kan Al-Quran sudah ada, ya, langsung aja otodidak. Jadi orang itu gampang hari ini mengatakan saya bangga tidak berguru. Itu banyak hari ini, ya. Nah, maka teman-teman semua, saya tanya-tanya tadi sama Habib Idrus, di sini masih mempertahankan ngaji duduk, benar nggak? Oh, itu mahal itu hari ini, ya. Saya itu sudah bosen ngajar di kursi, senengnya ngajar lingkaran begitu. Aduh, kakinya udah mulai kesemutan, berarti udah kelamaan nih. Salah satu yang masih bertahan hari ini, yang muncul di 14 abad yang lalu dan masih ada sekarang di dunia, ngaji halaqah. Itu yang dilakukan Nabi SAW dahulu dan sampai hari ini masih ada di situ, ya. Dan kabar gembiranya, ini bukan mau melebih-lebihkan para habaib, karena habaib hidungnya nggak akan besar digituin, karena hidungnya memang udah besar-besar semua. Kalau saya dipuji orang kan hidung saya kembang langsung. Ya, kalau habaib memang hidungnya sudah besar semua. Negeri ini Allah berkahi dengan banyaknya zuriat Nabi SAW. Bahkan kata beliau tadi, marga fam yang sudah nggak ada di Yaman, di sini ada. Artinya apa? Negeri ini diberkahi dengan darah Nabi Muhammad SAW. Maka idza ijtama al-ilmu wan nasabu fahuwa nurun ala nurin. Kalau udah berkumpul nasab dengan ilmu, itu nur ala nur. Jadi kalian tidak salah berguru, serius ngaji kepada beliau. Setiap kali ngaji itu nyambung langsung kepada Rasulullah SAW, sadar atau tidak sadar, ya, sadar atau tidak sadar. Dan wallahi ana ra'aitu fil manam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi halaqah. Ya. 2009 saya mimpi ketemu Rasulullah SAW dan itu dalam halaqah, beliau punya halaqah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan mimpi-mimpi yang lain gak halaqah, tapi saya masih ingat 2009, 2010, persis seperti yang diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dikatakan Nabi di situ itu jadi rahasia saya pribadi, ya. Apa yang saya alami sampai hari ini itu yang beliau kalamkan saat itu. Jadi ketemu begini dan semuanya itu sudah beliau berikan isyarat-isyaratnya dalam kalam-kalamnya. Karena beliau mengatakan man ra'ani faqad ra'al haq, hadis sahih. Yang bertemu aku dalam mimpi, dia benar-benar melihat aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Yang melihat aku dalam mimpi itu benar-benar melihat aku, sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkan kajian hadis kitab Syama'il An-Nabawi, baca di sini, ya. Orang kalau sering baca tentang Syama'il Nabi, pasti nanti ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ketemu. Wa yara ala suratihi, itu bedanya ahli hadis dengan sufi. Sufi yara nurahu, wa amal muhaddis yara suratahu. Likullin maziyah wa fadlun wa minnah, masing-masing punya kelebihan, ya.
Sufi dapat nurnya, ahli hadis dapat simbolnya, dan dua-duanya nggak boleh dipisah. Makanya minal mutaakhirin muhaddis sufi gabung, ya. Dan akbar sufiyah fi hadzal alam Syekh li Habib Idrus, ala wa huwa habibuna Sayyidina Al-Habib Umar Ibn Hafiz. Beliau wali sufi bersanad, meriwayatkan hadis juga terbesar hari ini, ya. Akbaru man hamala hazal liwa, yang membawa liwa ini, bendera ini, yang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Wa la yatruk syariah wa yudmin 'ala al-haqiqah. Begitulah beliau, ya. Saya tahu beliau itu luar biasa ketika beliau buka kajian itu, Habib, kitab Awariful Ma'arif, ya. Dulu wallahi ana yani la arahu hatta sami'tu musajjalat sautiyah lahu fi syarhi kitab Awariful Ma'arif. Qultu wallahi hadha kutub kabir. Waktu itu di Indonesia belum begitu masyhur. Baru beberapa murid-murid beliau. Kitab itu bukan tergantung kitabnya tebal atau tidak, tergantung yang menjelaskan. Kalau yang menjelaskannya bercahaya, itu kitab kecil nikmat bacanya. Kitab besar ringan rasanya. Maka tidak ada dalam rumus para aulia kitab itu sulit. Yang ada akal kita belum sampai. Bagi para aulia tidak ada namanya kitab yang rumit, yang ada kolbu kita belum memahaminya, ya. Semoga Allah memberikan pemahaman itu kepada kita semua. Kepada kami, doakan saya juga untuk istiqomah di jalannya, di jalan Allah, di jalan Rasulullah, di jalan sahabat Rasulullah, di jalan Ahlul Bait, di jalan para sufiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lana wa lakum jami'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nasi Syiratal Ladzina ya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih Habib Idrus. Semoga Allah berkahi tempat ini, berkahi masyaikhnya, berkahi santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah berkata muka beliau, sedangkan ilmunya bersanad, apalagi pandangannya. Masya Allah. Kalau beliau memandang gurunya memandang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi semua kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Dan juga mudah-mudahan dia terjaga oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabb. Menyatakan umurnya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dia dan keluarga dan orang-orang bersama beliau, insya Allah. Amin.